Oke guys, kembali lagi bersama Sandy. Alright, ya kali ini Sandy akan melakukan unboxing lagi. Kali ini unboxingnya lumayan heboh juga ya. Ini udah ada 3 Rubik di depan Sandy gitu ya. Jangan lupa belanjanya di Dircube ya teman-teman ya. Oke, ini ada 3 Rubik. Nah, kenapa sih Sandy pilih 3 Rubik ini? Karena 3 Rubik ini adalah budget cube semua dan magnetik juga tiga-tiganya gitu ya. Yang pertama ini adalah Meilong 3M. Kemudian yang kedua adalah Usin Little Magic M. Dan yang ketiga ini adalah RS3M 2020. Ini tiga-tiganya ada di kisaran harga yang kurang lebih mirip-mirip lah ya gitu, di bawah 100.000. Dan tiga-tiganya juga magnetik. Nah, jadi akan Sandy buat perbandingannya di antara ketiga Rubik ini, mana sih yang menurut Sandy paling enak. Nah, pertama-tama kita buka dulu kali ya. Nih, jadi yang pertama kita lihat dulu, ada Meilong 3M. Jadi Meilong 3M ini sambil Sandy ceritain dikit juga gitu. Kalau Meilong 3M dia kan aslinya adalah Meilong gitu ya. Jadi ini adalah dari Cubing Classroom. Nah, kita lihat, jadi dia bikin versi magnetiknya. Untuk warnanya sendiri, saya ingatku dulu merahnya lebih terang dari ini ya. Tapi mungkin aku lupa, salah. Kemudian ini ada, kita lihat perlengkapannya, ada Moyu stand. Kemudian ada juga untuk, susah nih, obeng-obengannya gitu ya. Susah juga ya ini yang ngambilnya ya. Nah, jadi Cubing Classroom ini juga brandnya Moyu gitu ya. Kita bisa lihat sambil kita. Nah, ini ada aksesoris box yang isinya adalah obeng. Obengnya Moyu, terus juga ada kartunya Moyu. Sebenarnya gak usah pakai ini juga bisa ya. Cuman biar lebih rapi aja sih maksudnya Moyu gitu ya. Ini sih setauku collectible card, jadi pemain mana sih yang ini? Alah, satunya lagi. Yang ini nih beda-beda. Waduh, aku saking nggak ngikutin perkembangan dunia Rubik ini, aku nggak tahu siapa. Mungkin teman-teman boleh komen di bawah ya, ini siapa nama orangnya gitu ya. Dia tim Moyu. Oke, yang pasti ini kita balikin lagi dulu aja. Nah, obengnya sih nggak perlu di review ya, karena obeng Moyu ya gitu-gitu aja. Ini stand Moyu. Pasti nanti di sini juga ada lagi sih stand Moyu. Oke, berikutnya yang kita buka. Jadi ini benar-benar mau dibuka dulu semua aja. Kita unboxing dulu bareng-bareng. Nanti kalau di unboxing kita review. Ini Usin Little Magic. Kalau yang Meilong itu nggak pakai plastik gitu ya. Sedangkan yang Usin Little Magic pakai plastik nih. Jadi benar-benar bisa dipastikan kalau yang Usin Little Magic ini ya pasti baru gitu, karena pakai plastik kan. Nah, ini kayak biasanya kalau di plastik itu agak lengket gitu sama plastiknya, karena kan dia ada pelumasnya. Oh, ini dia Usin Little Magic kan biasanya frosted ya. Ini glossy, Meilong juga frosted gitu ya. Jadi maksudnya frosted itu adalah kayak kulit jeruk gitu teksturnya. Tekstur dough atau frosted gitu ya. Kalau ini glossy. So, kita lihat dia lebih mengkilat. Ini kan ada kayak teksturnya gitu. Yang kiri ini kan lebih tidak mengkilat daripada yang Usin Little Magic ya. Nah, ini RS3M, setauku dia juga frosted. RS3M ini udah luarnya plastikan, kayaknya dalamnya juga plastikan lagi deh setauku. Oh, sama kan? Kayak Moyu juga. Ada ininya sama persis. Terus dapat stand Moyu lagi. Ini kebetulan dua-duanya dapat yang biru ya. Setauku sih di random tiap kali box itu, tiap box beda-beda isinya. Yang kebetulan aja dapatnya sama-sama biru. Oke, ini boxnya mungkin kita taruh dulu. Nah, ini sudah ada 3. Oh, ini belum buka ya. Kita unboxing juga. Kita lihat apakah emang frosted atau enggak. Iya, ini frosted. Ya malah, oh, lebih frosted yang Meilong sih. Tapi frostednya tuh lebih kasar yang Meilong punya ini. Jadi yang RS3M ini dia benar-benar frosted yang soft dan memang agak sedikit glossy, meskipun ya tetap frosted sih kelihatannya. Tetap kelihatan frosted. Dari skema warna sendiri ini karena satu brand ya, kurang lebih sama antara Meilong sama RS3M. Logonya pun sama gitu, karena kan memang dari produsen yang sama. Sedangkan Usin Little Magic ini beda. Aku akan coba dari yang Meilong dulu deh ya, yang aku paling belum pernah coba. Meilong ini ya, Meilong is Meilong ya, cuman ini magnetik. Magnetnya pun juga nggak terlalu kuat. Dia setauku ini lebih stiff ya, lebih kencang untuk settingannya dibandingkan dengan yang nggak magnetik. Karena memang kalau yang magnetik itu aku waktu itu sempat nyoba kendor banget
sedangkan ini dia nggak sekendor itu. Cuman dari sisi out of the box pun ini licinnya juga pas, tapi nggak overloop ya, karena kan kayak kemarin Monster Go tuh overloop. Ini sih nggak overloop, tetap licin, cuman ya gitu, ini agak kencang aja gitu, cuman tetap licin. Untuk cutting cornernya oke lah, reverse cutting cornernya oke. Ya ini udah mulai nggak enak gitu ya, jadi memang dia ada batasannya tetap. Aku tadi juga ngerasa kayak, oh ini hampir-hampir ngelok-ngelok dikit lah, meskipun nggak ngelok-ngelok amat, tapi ngelok-ngelok dikit. Bukan ngolok-ngolok ya, ngelok, nyangkut-nyangkut gitu. Yang pasti ini sih kalau untuk harga di pasarannya hanya 100.000 kan ya, itu juga cukup murah dan cukup worth untuk dibeli. Ini aja 100.000 aku masih membeli. Gitu. Kemudian berikutnya mungkin ke Using Little Magic dulu. Oke, ini nggak kayak Using Little Magic yang biasanya aku coba gitu ya, karena Using Little Magic biasanya dia teksturnya itu adalah frosted. Jadi rasanya tuh licin, sedangkan kalau ini dia karena teksturnya glossy, jadi gripnya aku lebih senang glossy sebetulnya, karena lebih enak aja gitu, nggak licin-licin. Nah ini aku lebih senang yang ini banget dibandingkan yang Using Little Magic yang nggak magnetic. Cuman ini juga agak kencang ya settingan dari pabriknya untuk yang magnetic ini. Kekuatan magnetnya pun juga cukup kuat, tapi nggak yang kuat-kuat banget, tapi cukup kuat sih, hitungannya medium high lah, nggak bisa dibilang medium low sih. Kemudian untuk cutting cornernya kita lihat, reverse cutting cornernya sih oke. Ya ini cutting corner yang biasanya memang ya lebih bagus lah daripada yang Meilong. Kalau aku suruh milih antara Meilong atau ini, aku lebih milih Using Little Magic ya. Dari putarannya lebih licin yang Meilong, lebih ringan yang Meilong dibandingkan yang Using. Meilong yang Using lebih agak seret dikit gitu, kayak malah kurang loop ini kalau aku bilang rasanya. Ini lebih licin, lebih soft juga gitu. Jadi gimana ya? Ini lebih gummy gitu, jadi kayak kerasa kendornya, kerasa kewer-kewernya dalam tanda petik. Dan ini dia lebih stiff, lebih kencang lagi. Daripada aku tadi ngerasa ini cukup kenceng ya, ternyata yang ini lebih kencang lagi Using Little Magic. Jadi kalau Using Little Magic ini aku bilang masih harus banget untuk di setting manual nih sebelum kita benar-benar bisa pakai Rubik ini gitu, yang untuk yang enak gitu ya. Oke, sedangkan kalau ini dia lebih friendly lah untuk teman-teman yang mungkin kalau nggak terlalu pengen nyeting gitu ya, kayak aku kadang udah out of the box aja gitu. Kalau emang beneran nggak enak baru aku setting lagi. Ya ini sih udah pasti aku setting lagi kalau yang Using Little Magic. Sedangkan kalau yang Meilong ini kayak oh ya aku mainin dulu gitu. Oke, berikutnya RS3M. Dari teksturnya pun dia juga frosted, tapi nggak selebay yang ini ya frostednya. Nah dari sisi putarannya dia lebih licin lagi, lebih nggak terkontrol. Magnetnya pun lebih ringan dibandingkan untuk yang Meilong dan Using Little Magic. Dari tiga ini yang paling kuat magnetnya Using Little Magic, kemudian Meilong, terus aku RS3M kalau buatku ya. Sebenarnya bersama sih RS3M sama Meilong ini. Cuman untuk RS3M dia kerasanya lebih ringan sih memang sih dibandingkan yang Meilong. Nah yang pasti ini juga enak, cukup smooth, agak nyangkut-nyangkut dikit ya. Sebenarnya agak nyangkut-nyangkut ini salah satunya karena dia agak kendor, tapi magnetnya menurutku kurang kuat gitu. Jadi putarannya kita yang lebih taktil. Kita nggak bisa mengandalkan Rubiknya ini aja, jadi kita juga harus mengandalkan putaran kita yang cukup akurat. Nggak kayak Gun kemarin ya, kalau Gun kemarin kan dia benar-benar wah itu enak banget sih bantuin kurasi putaran kita. Kayak dia yang ngikutin putaran kita, sedangkan kalau ini kita yang harus lebih sedikit ngikutin putarannya RS3M ini. Nah sebenarnya RS3M ini aku sering banget nyebutnya MF3 RS3M gitu, karena RS3M ini sebelumnya namanya itu adalah MF3RS gitu ya. MF3RS ada versi 1, 2, 3, ini yang ketiga. Ini sebenarnya bisa dibilang versi keempat sebetulnya RS3M ini, karena dia RS3M udah ada sebelumnya gitu, dengan box yang berbeda yang seperti ini yang lebih besar RS3M. Dulu pun nama juga udah RS3M, cuman masih banyak orang yang nyebut MFRS3M gitu. Nah sedangkan dia nge-rebrand RS3M ini dengan judul RS3M tapi 2020, ada 2020-nya biasanya. Nah ini RS3M 2020. Jadi memang kayak di rebrand gitu sama Muyu. Sedangkan kalau Using Little Magic dulu boxnya kayak gini gitu ya. Jadi ini boxnya kayak gini, terus juga nih kalau kita lihat dia frosted gitu teman-teman ya. Kalau ini kan kelihatan banget. Kalau ini sekarang yang glossy yang ini. Warnanya pun agak berbeda sedikit berbeda lah karena ada coatingnya itu, coating frostednya, jadi
dan coating glossy kan bikin beda. Yang pasti untuk ukurannya harusnya sama. Harusnya ini sama, cuman entah kenapa karena ini glossy dan aku kebiasaan sama Houston Little Magic itu dia frosted, jadi rasanya justru kayak yang ini lebih gede gitu. Padahal harusnya sama aja. Jadi lebih terkontrol ini sih tetap sih, karena Houston Little Magic itu memang kelemahannya dia licin enak tapi agak kurang terkontrol kayak gitu. Sedangkan yang magnetic ini dia dengan dikasih magnet solve problemnya. Dan salah satu yang sering aku dengar juga gitu ya, untuk Houston Little Magic ini sering pop out, sering kendor. Makanya mungkin kenapa Houston Little Magic sekarang ngasih settingan yang cukup kenceng gitu ya. Nah, kalau suruh ngerating 3 rubik ini yang mana yang paling disuka, kalau aku personal lebih milih antara RS3M atau Houston Little Magic gitu ya. Meilong juga enak sih. Kalau benar-benar disuruh milih, Houston Little Magic kalau di setting lagi ini lebih potensial dibandingkan Meilong yang pasti ya. Nah, RS3M pun ini juga kalau di setting jelas lebih dari Meilong. Tapi kalau benar-benar nih harus disuruh milih, cuman boleh milih salah satu, mungkin Houston Little Magic ya. Saya emang RS3M enak gitu, cuman aku lagi lebih pengen Houston Little Magic. Kenapa? Karena dia glossy gitu. Satu itu. Ini nggak berarti ini yang terbaik ya, belum tentu juga, karena kan ya teman-teman tuh punya preferensi rubik masing-masing. Jadi kalau wah lebih enak yang mana, aku sih bakal bilang menurutku lebih enak yang ini. Cuman untuk orang lain bisa jadi beda gitu, karena memang feel setiap orang pun berbeda-beda. Dan bisa aja nih ketika aku sekarang ngomong, oh yang aku lebih suka yang Houston Little Magic karena dia ketika out of the box emang lebih enak nih yang Houston Little Magic. Tapi nanti ketika di setting, aku nggak tahu apakah lebih enak yang RS3M atau Houston Little Magic. Jadi kalau untuk first impression, emang lebih enak Houston Little Magic nih, tanpa perlu di setting, out of the box, dan nggak perlu benar-benar break in pun juga belum gitu. Sedangkan kalau ini kan dia sama-sama belum di break in, belum di setting gitu. Jadi ya agak nggak apple to apple lah. Kayak Apple to Xiaomi dong. Alah, apa sih? Meilong pun juga kayak gini kurang lebih dari yang Meilong tanpa magnet. Kalau dulu RS3M yang versi magnetic tapi yang bukan 2020 ya, dia itu nggak frosted dan warnanya pun seingatku lebih cerah daripada ini. Dia lebih gelap dikit sih. Sedangkan kalau Houston Little Magic tadi kurang lebih sama, tapi ya agak sedikit perbedaan. Jadi kalau aku sih personally daripada frosted tuh lebih senang yang biasa, karena frosted licin-licin gitu. Nggak terlalu enak. Ini pun sebenarnya frostednya bisa dihilangin. Saya sempat dikasih tahu salah satu cuber itu si Gerson, dia cukup jago itu untuk bikin dari frosted jadi nggak frosted gitu ya. Katanya sih dia pakai magic sponge, tapi yang pasti kata dia bisa buat ngilangin logo, bisa buat juga dipakai ngilangin frosted ini. Dan emang ya lebih enak glossy sih, karena buatku gripnya jadi lebih enak dibandingkan yang frosted. Kayak ini licin-licin gitu loh. Ini kan enggak nih, itu udah ditekan sebagaimana rupa, tetap kayak yang ini tuh lebih licin. Gitu ya teman-teman ya. Video Sandy kali ini mungkin segini dulu aja. Ini unboxing, quick review juga gitu ya, karena benar-benar first impression dari tiga-tiganya ini gitu ya. Jadi yang mana yang menang bisa disimpulkan. Kalau Sandy balik lagi ya, ini personal preference atau pilihan pribadi. Itu pilih yang Houston Little Magic. Kenapa? Karena dia nggak frosted gitu ya, sedangkan yang lainnya kan frosted. Untuk gripnya lebih enak yang glossy kalau Sandy, sedangkan yang lainnya frosted jadi agak licin-licin gitu. Tapi kalau udah dibikin glossy semua, ada kemungkinan RS3M ini bisa jadi pesaingnya Houston Little Magic juga gitu. Karena dia cukup licin, nanti tinggal ini memang masih kelicinan gitu ya. Nah untuk RS3M di Cubicle ada alatnya gitu ya, bukan alatnya sih, dia kayak jual magnetnya lagi yang lain untuk tambahan magnet gitu, jadi biar double magnetic, biar kekuatannya pun lebih kuat. Cuman ya itu sih concernku waktu itu, beratnya jadi berubah gitu, jadi dari yang ringan pasti akan beratnya jadi berubah. Tapi kalau itu emang dibutuhkan untuk membuat cube kekuatan magnetnya jadi lebih kuat, ya why not gitu. Jadi yang nomor 1 sih aku pilih Houston Little Magic, yang nomor 2 RS3M, yang nomor 3 adalah Meilong. Oke, gitu dulu teman-teman untuk video Sandy kali ini gitu ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan boleh langsung di komen aja gitu ya, tentang cube ini. Bang ini gimana? Kalau ini sama ini lebih enak mana gitu ya. Yang pasti akan Sandy jawab. Jadi yang namanya Rubik itu tuh dia preference ya, benar-benar personal preference. Kayak misalnya teman-teman milih sepeda atau milih HP gitu ya, lebih suka mana ya, selera-seleraan gitu. Ada orang yang lebih senang, mungkin lebih senang iPhone gitu ya, tapi ada juga yang aku nggak senang iPhone sama sekali gitu. Kayaknya jarang sih yang nggak senang iPhone. Tapi anyway, sekali lagi selera-seleraan disesuaikan saja dengan budgetnya.
Dan yang pasti memang turning style dari 3 ini bakalan berbeda banget kayak gitu. Oke, segitu dulu dari Sandy. Kali ini nanti kalau teman-teman sekali lagi ngerasa punya pertanyaan silahkan di komen aja. Mau request video apa juga silahkan taruh di komen aja. Nanti akan, kalau emang cukup reasonable dan bisa Sandy buat, akan Sandy buat videonya. Jangan lupa share juga kalau teman-teman ngerasa video ini ngebantu teman-teman gitu ya dalam memilih Rubik, menentukan Rubik yang mana nih yang harus dibeli. Kayak gitu. Dan jangan lupa juga belinya harus di Dearcube ya teman-teman ya. Oke, yang pasti 3 Rubik ini udah ada di Dearcube. Nanti akan aku kasih linknya di bawah di description video. Oke guys, thank you banget udah nonton video ini. Thank you for watching. See you guys on the next video. Bye bye. Ini biar lebih kuat lagi magnetnya dan biar lebih enak. Iya, lampu. Kekuatan magnetnya dengan cara dikasih magnet yang lainnya, magnet tambahannya gitu. Nah, jadi kalau dari kekuatan magnetnya tadi, RS3M masih agak lemah. Ntar dulu. Lagi engkau rekam.